server NAS kita kena hack. Loh, kok bisa bang? Ya, nah di video kali ini nih kita bakal jelasin ya kenapa kita kena hack gitu loh. Ya sebenarnya bukan server NAS doang sih ya yang kena hack. Semuanya tuh kena hack bro, ya kan? Dari mulai akun YouTube, akun Instagram, akun Facebook, akun TikTok, akun Microsoft, bahkan akun Steam aja kena hack. Kemarin tuh akun Apex Legends. Jadi sekarang aku nggak bisa main Apex Legends lagi nih karena akunku kena hapus gitu, di banned gitu loh. Kalau itu mah emang udah biasa gitu ya kan, karena akun YouTube, TikTok, Instagram udah kena hack tuh biasa lah gitu. Kita bisa ngatasin lah kalau akun-akun kena hack gitu. Tapi kalau server NAS ini baru pertama kalinya kita kena hack, bre. Dan ini udah urusan data-data penting gitu loh. Jadi awal ceritanya ya, server NAS kita kena hack tuh mulai dari tanggal 14 April 2024 gitu loh. Dan bener-bener full kena hack di tanggal 15 April 2024. Pas kita lagi kerja, pas kita lagi bikin skrip, tiba-tiba NAS kita nggak bisa diakses. Itu kita paniknya luar biasa karena memang semua data backup kita ada di NAS ya kan bre ya. Literally semua data benchmark, data video ada di NAS kita bre. Nih, ya kan? Selama dalam kurun waktu 2 tahun kita pakai server storage atau biasa disebut NAS untuk server pribadi kita di studio, kita baru sadar harus konfigurasi keamanannya secara berkala gitu loh. Sebelum kalian melontarkan pertanyaan-pertanyaan, kok bisa NAS kena hack? Pakai NAS dari merek apa bang? Dan lain sebagainya, kita jelasin di video ini bre. Kita pakai NAS dari brand Synology, dan perangkat Synology ini emang out of the box diatur secara default. Jadi semua sistem keamanan itu ya harus diatur sama penggunanya atau usernya bre. Semua konfigurasi dari mulai auto block, default port, two factor autentifikasi, firewall, dan lain-lain sebagainya gitulah pokoknya. Yang bikin NAS kita kebobolan karena semua sistem keamanan tadi nggak kita atur. Begonya sampai ke tulang-tulang. Bahkan dia kayak firewallnya ya kan, itu nggak diatur. Apa itu bang firewall? Ini tuh sepele bre. Firewall tuh cara kerjanya ya simpelnya tuh membatasi akses internet ke jaringan luar dari berbagai kemungkinan kayak misalkan malware, virus, ataupun trojan gitu lah bre. Sesimpel itu aja kita nggak aktifin gitu. Bego banget gitu ya kan. Terus kedua, DSM portnya masih default. Jadi kalau kita nggak atur DSM portnya dari NAS Synology kita, itu bakal jalan default di 5000 untuk HTTP dan 5001 untuk HTTPS di DSM portnya bre. Istilahnya tuh kayak hostname IP public yang bisa diakses semua orang. Literally semua orang bisa ngakses ya NAS kita gitu loh kalau nggak diganti gitu. Nah kelemahan kita tuh di DSM portnya bre, karena kita nggak atur sama sekali dan masih default. Jadi ya gampang banget dibobol sama si hacker itu. Istilahnya tuh ya brute force lah atau serangan brutal gitu kan. Udah kan kalian tahu sendiri ya kan, nama public dan semua orang bisa tahu gitu loh. Semua orang bisa nyari gitu loh, namanya kudetek gitu. Nah, DSM portnya nggak diganti, ya empuk banget dah buat dimasukin gitu loh. Apalagi si hacker udah tahu lah ya kan basic-basic yang namanya IP address dan hostname. Dan satu-satunya akun yang dipakai oleh si hacker ini adalah akun admin. Lagi-lagi adalah akun default dari NAS Synology ini bre. Satu-satunya cara buat bobol server NAS kita dengan username admin itu bre. Jadi sebenarnya kalau akun admin ini kita hapus atau kita nonaktifkan, ya sebenarnya si hacker itu nggak akan bisa masuk ke server NAS kita dengan mudah gitu loh. Ya mungkin pakai cara lain gitu kan. Kalau ada cara mudah kan kenapa nggak dipakai? Mungkin ya hackernya ngomongnya begitu gitu. Dan setelah kita aktifin lognya ya kan, kita lihat tuh lognya ya kan, si hacker ini cuma 2 kali percobaan login dengan menggunakan IP address yang berbeda. Iya bre, cuma 2 kali percobaan doang udah bisa masuk ke server NAS kita. Semudah itu bre. Astaga naga gitu kan. Nah ini menarik banget buat kita bahas. Jadi di video kali ini kalian bisa pelajari dan ikutin cara-cara ini supaya kalian gak kena hack kayak ya server NAS kita lah. Jadi apa aja sih langkah-langkah yang penting buat ningkatin sistem keamanan server NAS kita? Langsung aja kita ikutin ya. Terutama ini ya server NAS Synology gitu. Pertama adalah jangan nge-expose NAS kita ke public internet. Kalau NAS kita gak bisa diakses sama public internet, pasti gak akan ada upaya buat login ya kan. Nah gimana kita tahu kalau NAS kita bisa diakses di public internet atau enggak? Kalian bisa masuk ke external access di control panel Synology. Di sini kalian bisa tahu koneksi internet via router kita tuh aman atau enggak sih bang? Atau kalian bisa cek DSM portnya bisa diakses sama public internet atau enggak pakai website YouGetSignal. Masukin DSM port sama IP router kalian. Kalau tulisannya is open, coba ganti DSM port dan reset router kalian dah. Karena kalau artinya is open itu bisa diakses sama ya public gitu loh, sama si hacker, sama orang lain
lain, sama tetangga, sama siapapun yang bisa ngakses gitu kan. Selanjutnya, kalian harus disable akun admin. Ini adalah satu-satunya akun yang dipakai si hacker buat masuk, bre. Dengan cara disable akun admin ini, ya si hacker jelas nggak bisa login ya kan. Jadi kalian bisa bikin akun baru dengan username kalian dan tambahin user ke admin grup. Selanjutnya, fitur auto block harus diaktifin. Ya sepele tapi penting banget, bre. Dan settingan defaultnya tuh harus diubah juga. Jadi fitur ini bakal ngeblok IP address yang berusaha buat login ke NAS kita terus-terusan. Di kasus ini sebenarnya si hacker tuh cuma 2 kali percobaan ya kan yang tadi aku bilang, dan langsung berhasil, cok. Itu aneh banget ya kan. Pertama di tanggal 14 April 2024 jam setengah 11 malam. Lokasi itu ada di Spanyol, dan percobaan kedua di hari berikutnya di tanggal 15 April 2024 jam 4 sore. Pas kita lagi bikin script, pas NAS-nya lagi kepake juga. Login dengan IP berbeda dan lokasi berbeda juga, bre. Jadi pas aku cek di auto block list, nggak ada tuh IP address yang kena blok. Karena memang percobaannya tuh cuma 2 kali doang gitu loh. Itu pun dua-duanya berhasil gitu. Semudah itu mereka membobol NAS kita, bro. Jadi sebenarnya ya cara kerja autoblock ini ya ngeblok IP address yang sama yang berusaha buat login ke NAS kita dalam rentan waktu tertentu gitu loh. Kayak misalkan si hacker masuk ke NAS kita dengan IP address yang sama dalam kurun waktu ya cuma 1 menit berulang kali gitu kan. Nanti autoblock ini bakal bekerja gitu loh. Cuma masalahnya si hacker ini lebih pinter dari fitur autoblock yang diberikan oleh Synology ini, bre. Dia tahu kalau dia login berulang kali pakai IP address dan lokasi yang sama, si hacker bakal kena blok. Makanya si hacker ganti-ganti IP address dan lokasinya, bre. Dari kasus ini, si hacker ganti lokasi dari Spanyol ke Hong Kong. Dan ternyata di tahun 2023, bulan April juga, kita sempet pernah kebobolan juga dengan IP address di negara Netherlands gitu loh. Caranya gimana supaya fitur autoblock ini berguna gitu loh? Kalian bisa turunin login attempt-nya dari yang defaultnya 10 jadi 1 atau 2. Dan waktu dari yang tadinya 5 menit, kalian bisa ganti lebih lama lagi. Misalkan 1 hari gitu loh. Atau 1440 menit gitulah. Jadi si hacker nggak akan bisa login dalam waktu 1 hari selama 1 kali percobaan gitu loh. Atau kalian ubah jadi 1 minggu, itu lebih bagus lagi, bre. Karena, bre, kenapa kalian ubah waktunya lebih lama gitu kan, terus kalian ubah gitu kan percobaan loginnya cuma 1 kali atau 2 kali doang? Karena ada cara yang lebih nggak masuk akal dari si hacker buat masuk ke server NAS kita, yaitu boot hack. Apa itu boot hack ya kan? Jadi boot hack ini melakukan login berulang kali tanpa ngerasa lelah gitu kan. Karena kalau si hackernya manusia pasti kan udah kesel gitu ya kan. Udah kesel duluan gitu loh. Login sekali gagal, login 2 kali gagal, login 3 kali gagal, dan seterusnya. Jadi ya cara ini paling masuk akal, bre, yaitu auto block IP address gitu kan. Ya kalian tahu sendiri lah, kita tuh bukan ngehindar dari hacker manusia, tapi kita menghindar dari bot hacker, bre. Selanjutnya jelas kalian aktifin firewallnya ya kan. Bahkan ada beberapa orang bilang walaupun Synology punya firewall sendiri, kita juga harus pakai firewall kedua. Ya istilah kata nih, kalau kita kebobolan di pintu pertama, nanti ada pintu kedua buat dibobol lagi sama si hacker itu. Dan pintu kedua ini bisa kalian pakai PC lain ataupun laptop lain buat firewall kedua ini, bre. Ternyata satu firewall nggak cukup ya. Dan selanjutnya, kalian aktifin fitur two-factor autentifikasi, bre. Ini bego juga. Yang bego siapa? Ya saya gitu loh. Selama kita pakai server NAS 2 tahun ini ya kan, kita ternyata nggak aktifin fitur two-factor autentifikasi gitu loh. Sesederhana itu aja, bre. Kita nggak aktifin. Bego banget ya, bre. Ini fitur berguna banget loh. Ya sama kayak firewall, tapi ini versi manual ya kan. Kalau misal si hacker tuh berhasil masukin username sama passwordnya, tugas dari fitur autentifikasi ini ya biar si hacker tuh nggak tahu kodenya gitu loh. Yang tahu kodenya siapa? Ya saya doang yang sebagai pemilik ini gitu loh ya kan. Jadi ya si hacker nggak bisa login dah. Nah mungkin yang terakhir ini ya percobaan terakhir lah ya kan. Ini juga kita lupa menerapkan ke server NAS kita, bre. Yaitu fitur snapshot. Ini malah kita belum install sama sekali fitur ini ya kan. Kita taunya fitur snapshot itu ada di produk QNAP. Ternyata di Synology ada fitur snapshot itu. Tapi jadinya ya double data ya kan. Kalian bisa atur schedule-nya mau per menit, per jam, ataupun per hari. Dan data dari snapshot ini nggak bisa dihapus dalam rentang waktu atau ya dalam expired waktu tertentu lah gitu loh. Ya sebenarnya kesimpulan dari kejadian ini ya, server NAS kita kena hack, ya salahnya tuh bukan dari si Synology-nya ini ya. Karena Synology-nya itu udah ngasih fitur keamanan ekstra, tapi kita nggak aktifin, kita nggak atur gitu loh, kita nggak konfigurasi gitu ya kan. Jadi memang ini pure kesalahan dari kita yang terlalu menganggap remeh gitu loh fitur keamanan gitu kan. Kayak mungkin kita terlalu remeh, ya kita udah biasa kena hack, aman lah, nggak apa-apa. Ternyata yang kena hack bukan lagi akun YouTube, TikTok, ataupun Instagram lagi, melainkan server kita. Kita nggak ada kepikiran bahwasannya kita bakal kena hack si server NAS yang kita punya gitu loh. Ya alhasil sekarang data kita hilang ya. Ya mungkin percobaan selanjutnya mungkin kita bakal nyoba untuk restore
restore lah ya kan, pakai aplikasi gitu kan. Nanti kita mau coba panggilin orang yang ngerti ya kan untuk backup and restore data gitu kan. Karena memang ini datanya banyak banget ya. Ini di server storage kita aja 16 TB, data kita mungkin lebih dari 4 TB gitu kan. Karena memang semuanya kita backup di sini gitu. Ya kira-kira itu dia bre video yang bisa kita sampaikan mengenai kasus yang kita alami ya, mengenai ya server NAS kita kena hack gitu kan. Semoga kedepannya kita bisa lebih aware, lebih waspada dan lebih hati-hati gitu kan. Yang namanya server NAS walaupun punya sistem tingkat keamanan yang tinggi, kalau kita nggak atur ya percuma gitu ya kan. Mau kita punya rumah yang double security gitu kan, pakai login biometrik, kalau nggak diatur ya percuma. Maling juga bisa bobol juga gitu kan. Mau kita beli gembok gede tapi gemboknya cuma dipasang doang tanpa dikunci, ya maling bisa masuk gitu kan. Ya semoga aja sih kedepannya kita bisa lebih waspada. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian pengen kena hack juga ya kan. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini bre. Selfie and selaku jangan lupa, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.